kita bisa nanti berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penguasaan materinya sesuai dengan kemampuan siswa. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa memaksakan kalau di satu kelas itu siswa harus menghafal ayat. Tetapi ketika dia mampu menulis indah, dia memahami ayat itu, tapi dia baru bisa membaca terbata-bata, itulah tugas kita, memberikan penguatan kepada orang yang terbata-bata baca Al-Quran. Tapi ketika dia mampu menulis ayat, dia mampu memahami dengan orang yang menghafal ayat, maka nilainya harus disamakan. Jadi kita tidak boleh membedakan nilainya. Jadi outputnya nanti harus sama. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengharap kita paksa dia menghafal ayat, dia tidak akan mampu. Jadi di sanalah ranahnya kita melihat sejauh mana kita bisa mendeteksi kemampuan siswa itu dalam menyerap materi kita. Nah, itu yang pertama yang saya lihat. Ada keleluasaan kita. Kalau dulu kan siswa mampu menghafal gitu. Nah itu dulu kan KI-nya seperti itu. Sekarang di tujuan pembelajaran itu kita tujuannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Makanya Bapak dan Ibu sebelum belajar itu, sebelum kita berikan materi, kita ada asesmen awal dulu. Asesmen awal itu gunanya adalah melihat kemampuan belajar siswa. Misalnya siswa ini kemampuannya rendah, ini yang menengah, ini yang cepat. Tentu yang rendah ini bagaimana cara kita menghadapi, yang menengah bagaimana, yang cepat bagaimana. Nah nanti kebutuhan asesmen awal itu kita sesuaikan pembelajarannya di dalam kelas. Nah bagaimana mendesain pembelajarannya? Nah kalau hari ini di guru-guru merdeka itu trennya adalah diferensiasi. Arti diferensiasi itu ada 3 strategi kita pendekatannya adalah mendiferensiasi siswa. Maka kebutuhan yang 3 tadi kita diferensiasi mereka dengan bakatnya, minatnya, kemudian juga dengan kemampuannya. Misalnya siswa itu dia public speakingnya bagus, tapi dia tidak bisa menuliskan ayat dengan baik, atau tulisan bahasa Arabnya itu centang bareng gitu. Tetapi ketika dia menyampaikan ayatnya, public speakingnya bagus, dia bisa menguasai orang lain, dia bisa menanamkan materinya ke orang lain. Nah, itu sudah bagus. Berarti dia kita ajar secara sesuai dengan bakatnya. Suruh dia bikin konten vlog, mungkin itu lebih baik. Maka dia akan muncullah vlog-vlog kreatif dari siswa kita, dan itu bisa menjadi nilai. Nah, ketika dia belajar TIK atau informatika, vlog itu sudah bisa menjadi nilai informatikanya. Itu yang lintas mapel itu. Nah, ketika bahasa Indonesia ingin menilai artikulasi bahasanya, kita serahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini kan ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini siswa dari PAI vlognya